Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Antara. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bahan ajar elektronik berupa video pembelajaran dengan materi limit trigonometri. Dalam video pembelajaran ini kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran, kedua masalah kontekstual tentang limit fungsi trigonometri, kemudian yang ketiga adalah materi singkat limit fungsi trigonometri, 4 contoh soal dan pembahasan limit trigonometri, dan kelima kuis. Tujuan pembelajaran yang kami ambil dalam bahan ajar elektronik ini adalah yang pertama memahami konsep dasar limit pada fungsi trigonometri, dan yang kedua menyelesaikan limit trigonometri menggunakan berbagai metode. Salah satu bentuk aplikasi atau masalah kontekstual yang terkait dengan limit fungsi trigonometri antara lain sebagai berikut. Misalkan seorang teknisi ingin menghitung panjang bayangan tiang antena di permukaan tanah saat matahari berada pada sudut tertentu terhadap horizon. Tinggi tiang adalah H dan sudut elevasi matahari terhadap horizon adalah theta. Panjang bayangan X dapat dinyatakan sebagai X sama dengan H dibagi dengan tangen theta. Nah, berapakah panjang bayangan X ketika matahari terbenam? Nah, untuk menjawab permasalahan kontekstual ini kita menggunakan konsep limit fungsi trigonometri. Untuk bisa menjawab akan kami sampaikan terlebih dahulu materi tentang limit fungsi trigonometri beserta contoh soal dan pembahasannya. Sekarang kita akan membahas tentang definisi limit trigonometri. Limit fungsi trigonometri merupakan nilai yang diperoleh dari suatu fungsi trigonometri jika variabelnya mendekati nilai tertentu. Nah, perhatikan ini ada definisi limitnya atau notasi limitnya. Pada notasi limit ini dibaca dengan limit dari fx untuk x mendekati a adalah L. Jadi nilai dari fungsi fx akan mendekati suatu nilai L jika x-nya mendekati a. Nilai suatu limit fungsi trigonometri sebenarnya merupakan nilai terdekat suatu sudut di fungsi trigonometri tersebut. Nah, cara menghitungnya sebenarnya mirip dengan cara menyelesaikan limit pada fungsi aljabar. Pada video pembelajaran ini kami sampaikan 4 metode dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Yang pertama menggunakan metode substitusi langsung, yang kedua menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, yang ketiga menggunakan metode pemfaktoran, dan yang keempat menggunakan identitas trigonometri. Sekarang kita akan membahas cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan metode substitusi langsung. Selanjutnya akan kami berikan konsep dasar cara mengerjakan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Hakikatnya untuk mengerjakan semua bentuk limit fungsi, baik limit fungsi aljabar maupun limit fungsi trigonometri, adalah dengan substitusi terlebih dahulu. Jadi misalkan ada suatu fungsi, ada limit dari fx untuk x mendekati a, langkah pengerjaan awal itu adalah a-nya ini dimasukkan ke dalam fx. Jadi nilainya adalah fa. Nah, fa ini ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di mana fa itu nilainya adalah L. Jadi atau suatu konstan. Kemungkinan yang kedua, nilainya adalah C per 0. Maka ini jawabannya adalah tak terhingga. Kemungkinan yang ketiga adalah 0 per C. C itu adalah suatu konstan. Maka jawabannya 0. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga itu adalah bentuknya 0 per 0. Nah,
Ini biasa disebut dengan bentuk tak tentu. Nah, jika ketemu bentuk tak tentu semacam ini, dalam metode penyelesaian limit fungsi trigonometri, ini harus diselesaikan dengan cara, bisa dengan cara rumus trigonometri, rumus limit trigonometri, bisa dengan identitas trigonometri, atau bisa dengan cara pemfaktoran. Jadi langkah pertama, X mendekati A ini kita masukkan ke fungsinya, baik itu fungsi trigonometri maupun aljabar. Nah, kemungkinan FA ini, itu jawabannya ada 4 ini. Bisa L, bisa tak hingga, bisa 0, dan bisa bentuk tak tentu. Untuk lebih jelasnya, bisa diperhatikan contoh berikut ini. Sekarang akan kami berikan contoh cara menyelesaikan limit fungsi dengan cara substitusi. Misalkan contoh yang pertama, limit dari 1 plus sin 2x untuk x mendekati 0. Nah, langkah pertama, kita masukkan x menuju 0 ini ke fungsinya, yaitu 1 plus sin 2x. X-nya diganti 0 karena mendekati 0. Sama dengan 1 plus sin 0. Sin 0 itu nilainya 0, maka 1 plus 0 nilainya adalah 1. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kita akan menyesuaikan limit dari sin 3x per 1 min sin x untuk x mendekati 0. Nah, kita substitusikan menjadi sin 3 kali 0 dibagi 1 min sin 0. Ini nilainya adalah sin 0 dibagi 1 min sin 0. Sin 0 nilainya adalah 0, 1 dikurangi 0, maka nilainya adalah 0 per 1. Nilainya adalah 0. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan saya mempunyai bentuk limit dari tan x dibagi sin x min cos x. X-nya menuju atau mendekati pi per 4. Kita masukkan X-nya pi per 4 ke fungsi trigonometri menjadi tan pi per 4 dibagi sin pi per 4 dikurangi cos pi per 4. Kita tahu pi-nya di sini adalah 180 derajat, maka menjadi nilai tan 180 dibagi 4, 45 derajat dibagi sin 45 derajat dikurangi cos 45 derajat. Nah, menjadi nilainya tangan 45 adalah nilainya 1 dibagi sin 45 adalah setengah akar 2 dikurangi cos 45 juga setengah akar 2. Maka nilainya adalah 1 dibagi 0. Untuk C per 0 nilainya adalah bentuk tak hingga. Nah, ini adalah beberapa contoh cara pengerjaan limit dengan cara substitusi. Selanjutnya, silahkan mengerjakan soal-soal uji kompetensi untuk limit fungsi dengan cara substitusi. Untuk bentuk yang lain 0 per 0 akan dibahas pada slide berikutnya. Sekarang kami berikan latihan soal untuk uji kompetensi 1, cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Silahkan dicoba untuk dikerjakan. Berikut ini adalah link video pembahasan latihan uji kompetensi yang pertama tentang penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Untuk mendapatkan linknya bisa scan barcode tersebut atau bisa klik link yang sudah kami sediakan di deskripsi video kami ini. Pembahasan berikutnya adalah
kita akan membahas tentang menyelesaikan limit fungsi trigonometri menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Pembahasan berikutnya adalah kita membahas cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara menggunakan rumus dasar limit trigonometri. Nah, jika kita mencari nilai suatu limit trigonometri, misalkan kita punya limit dari fx untuk x mendekati a, ini kita masukkan ke fx, nilainya adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Ini disebut bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu ini kita harus mengubah fungsi trigonometri yang ada di sini supaya ada nilainya. Salah satu caranya kita menggunakan rumus dasar trigonometri. Rumus dasar limit trigonometri. Nah, rumusnya adalah yang pertama, limit sin AX per BX untuk X mendekati 0, ini nilainya adalah A per B. Jadi diambil yang melekat pada X atau konstanta dari X. Kemudian yang kedua, limit X mendekati 0 untuk AX per sin BX, ini nilainya adalah A per B. Kemudian yang ketiga, untuk limit X mendekati 0 dari AX per tan BX, ini sama dengan juga A per B. Kemudian yang keempat, limit X mendekati 0 untuk tan AX per BX, nilainya adalah A per B. Kemudian rumus yang kelima adalah limit X mendekati 0 sin AX per tan BX, nilainya juga A per B. Kemudian yang keenam, limit X mendekati 0 tan AX per sin BX, nilainya A per B. 7. Limit X mendekati 0 dari sin AX per sin BX, ini nilainya juga A per B. Kemudian yang kedelapan, limit X mendekati 0 dari tan AX per tan BX, nilainya adalah A per B. Jadi intinya adalah untuk sin dan tan itu diambil konstanta dari X. Untuk cos bagaimana? Untuk cos kita harus menggunakan identitas trigonometri atau kita substitusikan langsung supaya hasilnya tidak 0/0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Oke, untuk lebih memahamkan materi tentang rumus dasar limit trigonometri, ini kami berikan contoh. Sebagai contoh, kita ingin mencari limit X mendekati 0 sin 3X per 4X. Ini contoh yang pertama, maka nilainya adalah ini X mendekati 0, kita ambil yang melekat pada X atau konstantanya, berarti jawabannya adalah 3/4. Jadi 3-nya ini langsung kita ambil ke sini sebagai jawabannya. Tuh. Contoh yang kedua, misalkan limit X mendekati 0 tan kuadrat 3X per 2X kuadrat. Nah, untuk mengerjakan ini kita jabarkan menjadi limit X mendekati 0 tan kuadrat 3X-nya kita jabarkan menjadi tan 3X kali tan 3X, kemudian per 2X kuadratnya kita jabarkan, ini 2X, ini X. Nah, hasilnya adalah 2X kuadrat. Maka nilainya adalah koefisien dari X ini, yaitu 3/2, kali, ini koefisiennya adalah 1, maka jawabannya adalah 3/1. Maka jawabannya adalah 9/2. Kemudian contoh yang ketiga, misalkan limit
X mendekati 0, sin 3X tan 2X dibagi 4X sin 5X. Nah, kita pasangkan limit X mendekati 0, kita pasangkan sin 3X tan 3X tan 2X. Ini sin 3X, maaf. Kemudian kita bagi, kita pasangkan ini 4X kita pasangkan dengan sin 3X. Kemudian sin 5X kita pasangkan dengan tan 2X. Nah, kemudian hasilnya kita ambil koefisien dari X ini, berarti 3/4. Kita ambil koefisien dari X, berarti 2/5. Nilainya adalah, kita coret ini, 2 berarti 3/10. Nah, demikian tadi contohnya, semoga bisa dipahami. Berikut ini kami berikan latihan uji kompetensi yang kedua terkait pemahaman penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan rumus-rumus dasar fungsi trigonometri. Silahkan dicoba dikerjakan. Setelah mengerjakan latihan uji kompetensi yang kedua, silahkan untuk mengecek jawabannya bisa melihat pembahasan latihan uji kompetensi yang kedua melalui link yang telah kami sediakan dalam deskripsi di video ini atau scan barcode berikut ini. Berikutnya kita akan membahas tentang penyelesaian limit fungsi trigonometri dengan cara pemfaktoran. Pembahasan berikutnya adalah kita menggunakan metode pemfaktoran. Untuk metode pemfaktoran, konsepnya sama persis dengan metode pemfaktoran dalam limit fungsi aljabar. Metode pemfaktoran dilakukan ketika menemukan jawaban dengan bentuk tak tentu atau bentuk 0/0, bisa tak hingga per tak hingga. Artinya di sini harus melakukan pemfaktoran. Trik metode adalah harus membuang atau mencoret pembuat 0 dalam fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Berikut ini kami berikan contoh soal limit fungsi trigonometri yang penyelesaiannya dengan cara pemfaktoran. Silahkan bisa dicoba dahulu. Untuk mengetahui pembahasan soal uji kompetensi yang ketiga tentang limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode pemfaktoran, silahkan scan barcode berikut atau klik link yang ada dalam deskripsi video ini atau di channel ini. Terima kasih. Pembahasan berikutnya adalah menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan identitas trigonometri. Jika limit trigonometri menghasilkan bentuk 0/0 atau bentuk tak tentu, maka metode yang lain adalah melakukan manipulasi aljabar, yaitu menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri. Berikut ini merupakan kumpulan rumus dasar trigonometri yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah limit trigonometri. Selanjutnya, berikut ini kami berikan contoh soal dan pembahasan cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan metode identitas trigonometri. Silakan scan barcode berikut atau klik link yang ada di deskripsi video ini untuk melihat pembahasan latihan soal uji kompetensi yang keempat atau soal yang tadi. Sekarang kita akan membahas soal masalah kontekstual tentang limit fungsi trigonometri yang kami sampaikan di awal video pembelajaran tadi. Sekarang kita bahas untuk masalah kontekstual limit trigonometri. Di sini terdapat soal, seorang teknisi ingin menghitung panjang bayangan tiang antena di permukaan tanah saat matahari berada pada sudut tertentu terhadap horizon. Tinggi tiang adalah H dan sudut elevasi matahari terhadap horizon adalah θ. Panjang bayangan X dapat dinyatakan sebagai X sama dengan H per tangan θ. Berapakah panjang bayangan X ketika matahari terbenam? Nah, karena kita ingin mencari panjang bayangan pada saat matahari terbenam, berarti θ-nya harus mendekati 0. Maka kita kerjakan dengan limit trigonometri
limit dari H per tangen theta untuk theta mendekati 0. Kita substitusikan tetanya sama dengan 0 ke theta menjadi H per tangen 0. Tangen 0 itu nilainya adalah 0, berarti H per 0. Nilainya adalah tak hingga. Jadi panjang bayangan X adalah semakin panjang untuk theta mendekati 0. Yang artinya bayangan akan mencapai tak terhingga ketika matahari terbenam. Demikian tadi penyelesaian untuk masalah kontekstual terkait masalah limit trigonometri. Di akhir video pembelajaran ini kami sediakan kuis untuk mengetahui tingkat pemahaman limit fungsi trigonometri. Silahkan scan barcode berikut atau klik link dalam deskripsi di video channel kami. Demikian video pembelajaran dari kami tentang limit fungsi trigonometri. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih, maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.